Oke, pada video kali ini kita akan membahas contoh kasus masalah yang diselesaikan dengan algoritma sekuensial dengan menggunakan flowchart program. Sebelum kita masuk pada pembahasan, yang mana pembahasan tadi itu algoritma sekuensial dengan menggunakan flowchart program, kita harus ketahui dulu apa sih itu algoritma sekuensial. Nah, algoritma sekuensial itu sendiri ialah algoritma yang dilakukan secara berurutan dan bertahap sesuai dengan urutannya dan tidak boleh melangkah dari urutan yang satu ke urutan yang lainnya. Salah satu contoh algoritma sekuensial yaitu ialah memasak mie, membuat jus melon, dan masih banyak lagi. Kenapa memasak mie dan membuat jus melon itu disebut algoritma sekuensial? Karena tahapan untuk membuat mie itu harus dari awal hingga akhir. Tidak boleh kita melompat dari tahapan satu ke tahapan yang lainnya. Oke, tadi setelah kita bahas singkat dan sedikit tentang algoritma sekuensial, kita langsung ke contoh kasus penyelesaian algoritma sekuensial dengan menggunakan flowchart program. Sebelumnya di sini saya akan mengambil contoh untuk menghitung luas segitiga. Nah, sebelum kita masuk ke flowchart program, kita analisis dulu. Luas segitiga ini ada apa saja rumusnya? Luas segitiga ini sendiri itu memiliki rumus alas kali tinggi dibagi 1/2. Nah, kemudian kita masuk ke algoritmanya. Pertama, kita tentukan nilai alas dan tingginya. Setelah ditentukan, kita hitung luas segitiganya. Yang mana tadi rumusnya alas dan nilai tinggi kan? Setelah kita dapat hasil luas segitiganya, kita tampilkan nilai luas segitiganya. Nah, setelah selesai, berarti kita langsung masuk ke flowchart programnya. Flowchart program sendiri ini ialah seperti bagan, yang mana itu berupa bentuk-bentuk, yang mana setiap bentuk itu dia mempunyai fungsi tersendiri. Nah, yang pertama ini ada bentuk namanya itu bentuk terminal, yang mana terminal ini berfungsi untuk menunjukkan awal atau akhir algoritma. Nah, dalam kasus ini start berarti kita memulai untuk menghitung luas segitiga. Nah, di bawah start itu ada input A dan T yang berbentuk jajar genjang. Nah, jajar genjang sendiri ini berfungsi untuk menerima dan mengeluarkan nilai. Nah, dalam kasus ini dia menerima nilai yaitu nilai alas dan tingginya. Kemudian kita turun lagi ke bawah, itu ada bentuk persegi panjang, yang mana namanya adalah computer procession. Nah, computer procession sendiri ini berfungsi menunjukkan proses yang dilakukan oleh komputer. Dalam kasus ini, ia memproses luas segitiga, ia menghitung luas segitiga. Nah, kemudian turun lagi ke bawah, sama itu ada jajar genjang. Setelah diproses di computer procession, nah kemudian kita meng-output nilai dari luas jajar genjang tersebut karena kita udah memprosesnya, kemudian kita mengeluarkan nilai. Nah, setelah kita mengeluarkan nilai, turun lagi itu ada terminal, yang berarti kita telah mengakhirkan algoritma dari luas menghitung segitiga. Nah, kemudian dapat kita lihat di situ ada bentuk anak panah, yang mana anak panah ini sendiri ialah berfungsi untuk menghubungkan simbol dalam flowchart supaya berurutan dari awal hingga akhir. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.